Maka kita harus berusaha bagaimana ilmu ini kita amalkan dalam kehidupan. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah SAW, akhlak kita kepada manusia, kepada orang tua kita, kepada guru, kepada tetangga, kepada yang lain. Bagaimana akhlak kita? Sebab Nabi bersabda SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Disuruh oleh Rasulullah SAW bergaul dengan manusia secara umum, bukan hanya yang mengamalkan sunnah, bukan, dengan manusia kita bergaul dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dan yang perlu untuk ingat lagi bahwa yang pertama kali ditanya di hari kiamat, yang pertama kali tentang sholat, berarti berkaitan dengan amal. Kemudian juga Allah akan tanya nanti sebelum bergeser kedua kaki seorang hamba, dan ini sering sampaikan hadisnya, Nabi bersabda SAW, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima abla. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadha hadithun hasanun sahih. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, melainkan Allah akan bertanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang ilmunya diamalkan atau tidak, ilmunya diamalkan atau tidak, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan, dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letih, untuk apa. 4 pertanyaan di hari kiamat nanti. Yang pertama tentang umur, dihabiskan untuk apa. Kalau bicara soal umur berarti bicara soal apa? Waktu. Jangan sampai ada waktu kita terbuang. Jadi jangan antum kira bahwa waktu ini nggak ada masalah, kita udah ngaji ini, udah belajar, saya udah jadi ustadz, mau enak aja dengan waktu, nggak boleh. Ini waktu sangat berharga dan akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Dari 24 jam itu untuk apa kita? Akan ditanya, wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Makanya Allah bersumpah bahwa manusia semua dalam apa? Kerugian. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Allah berfirman, demi masa, demi waktu, sungguh-sungguh manusia dalam kerugian. Semua manusia rugi, dikecualikan 4, yaitu orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Di sini ketika disebutkan iman dan amal soleh, ada satu yang belum disebutkan tapi sudah masuk dalamnya. Apa? Ilmu. Karena nggak mungkin orang bisa melakukan amal soleh tanpa ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Nggak bisa kita melaksanakan amal soleh tanpa ilmu. Berarti dikecualikan orang beriman, orang berilmu, melakukan amal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Fawaid dari ayat ini banyak, puluhan fawaid dari ayat surah Wal 'Asr. Jadi disuruh kita untuk mengamalkan. Akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Berarti nggak boleh sampai ada waktu kita terbuang dengan sia-sia, untuk main, untuk ngobrol, untuk main HP, untuk nonton, untuk jalan. Akan ditanya oleh Allah, untuk apa waktu kita? Akan ditanya oleh Allah. Sehari apa yang kita kerjakan? Perhatikan tuh, dan ini saya sering ulang-ulang. Antum talibul ilm, minimal antum baca Quran minimal sehari 2 juz, minimal 2 juz. Kalau nggak sanggup juga 1 juz. Itulah yang diperintahkan Rasulullah SAW. Iqra'ul Quran fi syahr, bacalah Al-Quran 1 bulan. Iqra'u fi 20 laila, bacalah selama 20 hari. Kalau 20 hari berarti 1,5 juz sehari. Iqra'u fi 15, baca 15 hari berarti 2 juz sehari. Iqra'u fi 20, bacalah selama 10 hari berarti sehari 3 juz. Iqra'u fi 7 wa la tazid ala dhalik, bacalah selama sepekan, jangan lewat daripada itu. Hadis ini sahih, Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, sahih di sini. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, disuruh baca. Antum sudah praktekkan belum sebagai talibul ilm? Antum sebagai dai sudah praktekkan belum? Sehari minimal 2 juz baca.
Ini perhatikan, jangan sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan ngajar, sibuk dengan baca Quran tiap hari 2 juz minimal. Harus baca tiap hari. Kemudian baca buku. Udah belum antum baca buku? Di buku ini, buku Menuntut Ilmu Jalan Surga, saya sebutkan di sini bahwa minimal seorang talibul ilm baca berapa jam? 4 jam minimal. Jangan sampai nggak baca. Kalau antum nggak baca, sama dengan orang umum, sama dengan orang awam, nggak pernah baca sama sekali. Minimal 4 jam. Banyak buku yang bisa kita baca dari buku-buku ulama salaf. Banyak kitab yang belum kita baca, ribuan kitab. Antum bandingkan ini sebagai pelajaran buat antum semuanya. Al-Imam Ibnul Jauzi tinggal di Baghdad. Dia hidup pada abad yang kelima. Kitabnya banyak Ibnul Jauzi. Di antara kitabnya Al-Mawdu'at, hadis-hadis yang maudhu 3 jilid. Banyak kitabnya, ratusan kitab dia punya. Kata beliau, saya ini masih muda, sudah menamatkan 20.000 jilid kitab. Belum seperti sekarang cetakan buku, tulisan tangan. 20.000 jilid. Saya masih muda ini. Saya udah baca 20.000 jilid. Antum udah baca berapa jilid? Udah berapa kitab antum baca? Ini Nuntut Ilmu, antum udah baca belum? Udah tamat belum ini? Syarah akidah udah tamat belum, bolak-balik itu? Syarah Kitab Tauhid. Coba Mulia dengan Masalab atau buku yang lain, banyak lah yang antum harus baca. Jadi seorang talib harus baca, kemudian amalkan dalam kehidupan. Amalkan, baik tentang sholatnya, tentang puasanya, tentang bangun di tengah malam, tentang perbuatan baik dia dengan orang tuanya, perbuatan baik dia kepada istrinya, ketaatan seorang istri kepada suami, itu amalkan dalam kehidupan. Jadi bukan sekedar nuntut ilmu, bawa kita pulang tapi nggak ada athar, nggak ada pengaruh dalam kehidupannya, nggak ada athar sama sekali. Apalagi kalau udah masalah muamalah, janjinya bohong, ini nggak benar talibul ilm. Bahkan ustadz lagi, kalau utang nggak bayar, gimana antum ini? Seorang talibul ilm, seorang dai. Terus belum lagi yang lain lagi yang saya sering sebutkan tuh, minta-minta, mengharap pada manusia dan segala macam. Nggak boleh dalam kehidupan. Jadi kita harus berusaha bagaimana kita mengamalkan. Jadi contoh, paling tidak kita jadi imam buat diri kita, buat istri kita, buat anak kita.